Oke, selamat datang Bu Lili dan teman-teman dalam presentasi kami. Kami dari kelompok I Care We Care akan mempresentasikan topik utama kami, yaitu Let's Vaksin, di mana topik utama ini memiliki dua tujuan, yaitu untuk memberitahukan atau memberikan informasi kepada setiap orang tentang ketersediaan vaksin di tempat-tempat yang ada, terutama di kota mereka. Dan yang kedua yaitu untuk memberikan kemudahan kepada orang-orang yang membutuhkan surat keterangan dari RT RW untuk mengikuti atau mendaftarkan diri mereka untuk dapat melaksanakan vaksin bersama. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota dari kami semua, kelompok Wiker ini. Dimulai dari nama yang paling atas. Perkenalkan, nama saya Ben Hati Uno. Saya Vito Aditya Suryadi. Saya Jonathan Marcelino Manek. Dan saya sendiri Andrew Christian Juangta. Saya Aaron Mekauli. Saya Laurentius Brian. Oke, next slide. Yang pertama, sebelum mempresentasikan semuanya, ada baiknya kita mengetahui latar belakang dari pembuatan topik kami ini. Di zaman sekarang ini sangat penting bagi seseorang untuk mendapatkan vaksin. Kebutuhan akan vaksin COVID-19 sangat tinggi karena orang-orang sudah memahami manfaat dari vaksin ini. Yang tidak lain yaitu untuk membentuk antibodi tubuh masing-masing orang sehingga jika terjangkit virus COVID-19, gejala dan kondisinya lebih ringan. Tidak separah bagi mereka yang belum mendapatkan vaksin. Dulu, orang mencari informasi mengenai ketersediaan vaksin di kotanya harus mengisi formulir baik offline maupun online, membawa fotokopi KTP, dan lain-lain sehingga sistem yang ada yaitu sistem yang sangat tradisional. Belum lagi dengan metode yang tidak mendaftar namun hanya langsung datang ke tempat vaksin. Sudah pasti banyak yang tidak mendapatkan jumlah vaksin dan malah berkerumun yang melanggar protokol kesehatan. Yang kedua yaitu sistem lama memerlukan SDM yang cukup banyak untuk mengoperasikan pendaftaran dan pelaksanaan vaksin. Apalagi sistem ini langsung datang ke tempat vaksinasi seperti yang tadi saya sudah jelaskan yaitu berkerumun dan juga sangat tidak efektif. Maka dari itu kami hendak memudahkan para pengguna untuk mendaftar vaksin dengan metode yang lebih profesional secara online. Tentunya aplikasi ini memiliki beberapa iklan untuk mendapatkan keuntungan bagi kami. Pastinya tidak akan mengganggu dan letaknya di tempat yang strategis. Yang kedua yaitu kami juga memiliki fitur konsultasi dokter online dan pemesanan obat yang membutuhkan bagi mereka yang membutuhkan. Sebelum konsultasi online, pengguna diminta untuk mengisi kuesioner online mengenai informasi kondisi tubuh. Jika terindikasi COVID-19, maka disarankan untuk konsultasi dokter dan bila perlu, maka harus pesan obat dan diantar ke rumah pengguna. Selanjutnya. Teknikal, dari sisi developer, hardware yang akan digunakan adalah laptop dengan spesifikasi Intel Core i3 generasi 11, RAM 8GB DDR4, 512GB SSD, Intel UHD grafik, dan Full HD, screen resolution 1920x1080. Software, Windows 10 64-bit, macOS High Sierra, Android Studio, Xcode, Adobe XD, XMPP, dan MySQL Workbench. Kemampuan, menguasai UI to UX design dan prototyping, menguasai pengoperasian database, menguasai bahasa pemrograman Java atau XML, menguasai Android Studio untuk Android dan Xcode untuk iOS, menguasai server programming, dan menguasai deploy aplikasi di Google Play Store dan App Store. Dari sisi klien, minimum hardware, quad-core CPU, 2 GB RAM, 30 MB empty storage, ukuran layar 5 inch, software Android 6 Marshmallow atau iOS 10. Kemampuan, minimal mampu untuk menguasai aplikasi dasar Android. Next. Economic return. Cost. Yang pertama, pembelian software. Untuk software, kami menggunakan Windows 10 atau macOS yang bisa didapatkan secara gratis saat melakukan pembelian laptop. Software yang kedua adalah Xcode yang bisa didapatkan secara gratis melalui App Store atau macOS. Yang ketiga, Android Studio yang bisa didapatkan secara gratis juga di official web Android Studio. Yang kedua, pembelian hardware. Untuk hardware, kami menggunakan laptop Intel Core i3
115G4, RAM 8GB, SSD 512 GB, Intel UHD Graphics FHD 1920x1080. Iklan, kami menggunakan Google Ads untuk memperluas pemasaran dan memperkenalkan aplikasi dengan biaya per tahun 7.500.000. Publish. Upload ke Play Store, biaya administrasi pembuatan Google Publisher account, dan ketika memasang aplikasi di Play Store, mematok biaya 350.000 untuk sekali pembayaran. Dan untuk upload ke App Store, biaya administrasi pembuatan Apple Developer Account, dan ketika memasang aplikasi di App Store, mematok biaya 1.418.000 atau $99 untuk tiap tahunnya. Biaya operasional. Yang pertama, small meeting room selama setahun 4 juta dengan jangka waktu 100 jam per bulan. Yang kedua, web hosting. Biaya pembelian web hosting selama setahun adalah 1.017.792. Di dalam pembelian ini terdapat satu domain gratis sehingga menghemat biaya. Selanjutnya, biaya pegawai. Yang pertama, UI UX design 2 orang, 15 juta per project. Yang kedua, programmer 3 orang, 20 juta per project. Yang ketiga, tim development 2 orang, 20 juta per project dengan total biaya 130 juta untuk tahun ke-0. Biaya pengembangan, biaya update dan maintenance. Yang pertama, UI UX design 1 orang 6 juta, programmer 2 orang 10 juta, tim development 2 orang 8 juta. Terdapat 1 kali update dan maintenance dalam setahun dengan total biaya 24 juta. Benefit. Yang pertama, ads. Pertama, biaya pemasangan iklan 2.500.000 per bulan untuk di bagian kiri dan kanan aplikasi. Dan yang kedua, biaya ads one click untuk video durasi 15 sampai 30 detik. 1.000 klik dengan biaya 1.000 per klik dengan estimasi sebulan 3.000 klik. Dengan total untuk 1 tahunnya 66 juta. Yang kedua, konsultasi dokter. Estimasi untuk akun free 50 orang per bulan dengan biaya 20.000 per 15 menit. Estimasi untuk akun premium 10 orang per bulan dengan biaya 10.000 per 30 menit. Dengan total selama setahun 15 juta. Akun premium, biaya untuk akun premium adalah 150.000. Fitur-fitur yang didapat dari akun premium ini yang pertama, free ads. Yang kedua, waktu konsultasi menjadi 30 menit dengan harga 10.000. Dan untuk akun premium ini diberikan gratis konsultasi pertama selama 1 jam. Yang ketiga, ongkir. Ongkir 0 rupiah untuk pembelian obat dengan jarak kurang dari 1 km dari apotik atau puskesmas terdekat. Yang keempat, untuk yang memiliki jarak lebih dari 1 km akan mendapatkan diskon ongkir 30%, dan dengan estimasi 15 orang per bulan, biaya yang didapat 27 juta. Selanjutnya, pendaftaran online untuk tes COVID. Kami mematok pajak 10% tergantung harga dan jenis tes COVID yang dikehendaki pengguna. Dengan estimasi 10 juta dalam 1 tahunnya. Dan yang terakhir adalah kerjasama fitur berlisensi, yaitu untuk kerjasama apabila sebuah perusahaan atau sebuah tempat umum ingin menyewa kami, aplikasi yang kami buat, yaitu mengeprint barcode yang ada pada perusahaan atau tempat umum tersebut, sehingga dapat mendeteksi jumlah orang yang masuk
apakah jumlahnya melebihi kapasitas atau tidak, dan juga dapat mengetahui jenis mereka, apakah sudah vaksinasi kedua atau belum, dan jika belum vaksinasi kedua tidak diperkenankan untuk masuk, dan bila sudah maka diperkenankan untuk masuk. Biaya sewa untuk masing-masing instansi yaitu berbeda. Untuk perusahaan yaitu 5 juta per bulan, sehingga estimasi yang didapatkan adalah 60 juta. Dan yang instansi kedua yaitu tempat umum seperti lapangan olahraga, tempat ibadah, dan lain sebagainya, yaitu sebesar 1 juta per bulan, sehingga estimasi pendapatannya yaitu 12 juta. Oke, yang berikutnya adalah non-economical return. Non-economical return terbagi menjadi dua, yaitu dari penyedia jasa dan juga keuntungan dari pengguna. Saya akan bahas dari penyedia jasa terlebih dahulu. Dari penyedia jasa tentu saja akan membantu mengatasi pandemi yang sedang melanda. Yang berikutnya, dari penyedia jasa akan lebih dikenal oleh masyarakat dalam menciptakan aplikasi yang berguna untuk masyarakat. Dan yang terakhir adalah membantu masyarakat untuk lebih memahami tentang apa itu pentingnya vaksin. Yang berikutnya adalah keuntungan dari pengguna. Keuntungan dari pengguna yang pertama adalah mengetahui tempat vaksin yang masih tersedia dosis vaksin. Yang kedua, membantu pengguna yang belum mendapatkan jatah vaksin. Dan yang terakhir, membantu pengguna untuk lebih mengetahui daerah-daerah dengan potensi COVID sehingga mereka bisa lebih berhati-hati. Oke, next. Dari sisi legality sendiri, aplikasi yang kami rancang sudah legal karena sistem yang kami buat sudah berlisensi resmi langsung dari developer yang kami pakai. Untuk data-data pribadi dari klien akan kami gunakan sesuai dengan peraturan pemerintah. Selain itu juga ada data yang diterima sudah disetujui langsung oleh klien. Untuk keamanan dari data klien pun akan kami jaga kerahasiaannya sehingga tidak akan bocor ke publik. Untuk dasar undang-undang yang kami gunakan ada pasal 16 ayat 1 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 dan juga Undang-Undang nomor 11 tahun 2022 tentang transaksi online. Operasional. Problem pertama. Susahnya pengurusan surat keterangan domisili untuk melakukan vaksin. Software yang kami berikan yaitu menyediakan fitur untuk dapat mengurus surat domisili secara online. Problem kedua. Kurangnya informasi tentang keberadaan vaksinasi. Software yang kami berikan memberikan informasi berupa keberadaan tempat vaksinasi beserta kuota vaksin yang tersedia. Problem yang ketiga, susahnya konsultasi dokter yang mengharuskan ke rumah sakit dan mengantri. Software yang kami berikan yaitu memberikan fitur agar pengguna dapat konsultasi online. Problem keempat yaitu kesulitan mendeteksi orang yang sudah vaksin atau belum. Bagi mereka yang belum vaksin maka akan membahayakan mereka yang sudah vaksin. Software yang kami berikan kerjasama fitur berlisensi merupakan fitur untuk mendeteksi jumlah dan jenis orang yang sudah vaksin atau belum yang memasuki ruangan atau gedung tertentu. Problem kelima, keterbatasan jumlah vaksin. Suatu instansi kesehatan pasti menyediakan jumlah maksimal dalam melakukan tes COVID tiap harinya. Alangkah baiknya jika melakukan pendaftaran via online. Sebelum kami berikan pendaftaran tes COVID secara online akan memudahkan pengguna untuk tes COVID dan tidak perlu mengantri lama dibanding mereka yang daftar secara offline. Next. Sebelum untuk next ke slide sebelumnya. Slide sebelumnya dulu, Ben. Oke, jadi saya mau menambahkan untuk problem pertama ini. Jadi selain untuk mengurus surat domisili, mengingat pada saat presentasi topik kami disarankan untuk mengembangkan ya untuk solusi ini. Jadi saya mau menambahkan tidak hanya surat domisili saja, tapi juga dapat mengurus surat-surat kepentingan lainnya. Namun pengguna akan diberikan kebebasan apakah mau mengurusnya secara online ataupun secara offline. Jadi karena mengurus surat-surat itu membutuhkan berkas-berkas yang bersifat pribadi dan privasi, itu tergantung pada penggunanya.
diberikan pilihan bisa mengurus secara online, yaitu seperti men-scan data-data atau berkas-berkas tersebut dan memberikannya secara online, dan balasan juga akan diberikan secara online, atau mau mengunjungi atau secara offline mengunjungi puskesmas atau tempat-tempat yang kami tujukan untuk kerjasama tersebut, memberikan berkas-berkas tersebut, kemudian surat balasannya akan diberikan secara online. Oke, next slide. Jadi menilai kelayakan operasional tadi, aplikasi ini masih cukup baru untuk pengguna sehingga membutuhkan adaptasi yang ada. Lalu saya akan menjelaskan tentang schedule. Kami memerlukan waktu selama 8 bulan untuk membuat aplikasi ini, sudah termasuk uji coba dari aplikasi kami. Jadi ini merupakan garis besar dari rancangan jadwal yang kami susun. Tapi untuk realisasinya mungkin bisa lebih cepat ataupun lebih lama. Tapi kurang lebih seperti ini dalam jangka waktu yang sudah ditentukan. Menilai kelayakan schedule, waktu yang diperlukan untuk semua proses cukup banyak, jadi tetap kami jalankan sesuai jadwal yang ada. Kesimpulan dari studi kelayakan berdasarkan kajian terhadap 6 aspek di atas yang sudah dijelaskan, yaitu 10 loss. Sistem atau aplikasi kami layak dan memungkinkan untuk dibuat. 10 loss itu ya seperti yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya, yaitu technical, economic return, non-economic return, legality, operasional, dan schedule. Berikutnya adalah penjelasan mengenai benchmarking. Oke, aplikasi yang kita bandingkan, aplikasi yang pertama adalah aplikasi Peduli Lindungi. Dari aplikasi Peduli Lindungi adalah aplikasi yang bisa memungkinkan kita untuk mengetahui zona-zona dan berbagai macam fitur-fitur yang ada di dalamnya. Fitur-fitur yang dimiliki oleh Peduli Lindungi yang pertama adalah fitur sign up untuk mengetahui apakah kita sudah vaksin atau belum dan mendapatkan sertifikat vaksin. Yang berikutnya adalah fitur zonasi untuk mengetahui daerah-daerah dengan potensi penyebaran COVID. Dan yang berikutnya adalah pemeriksaan kesehatan yang bisa membantu kita untuk mengetahui apakah kita positif COVID atau tidak. Yang berikutnya adalah fitur daftar vaksin, di mana kita bisa mendaftarkan diri untuk mendapatkan dosis vaksin yang masih tersedia. Dan yang terakhir adalah scan QR Code untuk masuk ke mall-mall atau gedung-gedung tertentu. Next. Yang kedua, coronajakarta.go.id. Corona Jakarta adalah website yang dikembangkan oleh pemerintah Provinsi Jakarta untuk menganalisis data tentang COVID di ibu kota dan memberikan informasi terkait situasi dan kondisi COVID-19 di Provinsi Jakarta. Hasil dari analisis data ini digunakan sebagai bahan pertimbangan data untuk pengambilan kebijakan dalam penanganan COVID-19 di Jakarta. Situs ini juga memberi informasi mengenai peta persebaran COVID dan informasi vaksinasi di Jakarta. Fitur dari coronajakarta.go.id yang kami gunakan sebagai perbandingan, yang pertama, fitur persebaran COVID. Fitur ini berfungsi untuk menampilkan data kasus COVID di suatu daerah, informasi jumlah pasien COVID yang sedang dirawat, isolasi mandiri, yang telah sembuh, dan yang telah meninggal akibat COVID. Yang kedua, fitur daftar vaksin. Fitur ini berfungsi untuk membantu pengguna mendaftarkan diri untuk vaksin pada masyarakat yang belum mendapatkan vaksin. Next. Perbandingan yang pertama, fitur yang pertama adalah sign up. Di aplikasi Peduli Lindungi, sign up atau login menggunakan email ataupun nomor telepon untuk mendaftar, yang dimana akan dikirimkan kode untuk diverifikasi. Lalu, Corona Jakarta masih belum memiliki fitur login atau sign up. Fitur yang kedua adalah zonasi. Pada aplikasi Peduli Lindungi, data persebaran area zonasi berupa warna, yaitu merah, kuning, hijau, dan sesuai dengan lokasi yang dipilih. Sedangkan pada Corona Jakarta, peta penyebaran COVID-nya lebih spesifik di setiap daerah. Lalu yang fitur ketiga adalah pemeriksaan kesehatan. Pada aplikasi Peduli Lindungi, pemeriksaan kesehatan berupa kolaborasi dengan beberapa aplikasi lain seperti Halodoc dan GrabHealth. Pada Corona Jakarta tidak memiliki fitur pemeriksaan kesehatan. Lalu fitur yang keempat, daftar vaksin. Pada aplikasi Peduli Lindungi, pendaftaran vaksin hanya memerlukan NIK dan nama lengkap dari pengguna. Pada Corona Jakarta, pendaftaran vaksin memasukkan NIK dan nama lengkap sesuai KTP.
Selain itu, terdapat juga fitur untuk mengetahui kuota di berbagai daerah. Yang terakhir, kelima adalah scan QR Code. Pada aplikasi Peduli Lindungi, scan QR Code untuk memasuki dan keluar pada suatu tempat publik seperti mall. Dan untuk Corona Jakarta, masih belum memiliki fitur scan QR Code seperti Peduli Lindungi. Next. Untuk Creative Adaptation Plan. Untuk yang pertama, sebelumnya berdasarkan hasil benchmarking, kami akan membuat sebuah sistem Let's Vaksin yang memiliki fitur sebagai berikut. Yang pertama yaitu sign up. Fitur ini berfungsi untuk pengguna dapat mendaftar ataupun masuk dengan sebuah akun di aplikasi Let's Vaksin. Ketentuan dari fitur ini, yang pertama, agar dapat menggunakan aplikasi, pengguna harus melengkapi beberapa data yaitu nama lengkap, nick, nomor telepon, ataupun email, password, dan password. Nomor telepon atau email tersebut nanti akan kami kirimkan kode OTP yang bertujuan untuk verifikasi. Untuk ketentuan yang kedua, untuk pengguna yang sudah memiliki akun perlu mengisi data berupa nama lengkap dan password saja. Untuk fitur kedua yaitu sonasi. Fitur ini berfungsi untuk memberikan informasi terkini untuk pengguna dapat mengetahui kondisi terkait penyebaran COVID-19 dari suatu wilayah. Ketentuan dari fitur ini, yang pertama terdapat informasi sonasi terkait COVID-19 dari suatu wilayah. Yang kedua, menampilkan data terkait COVID-19 seperti jumlah kasus baru, jumlah sembuh, dan juga jumlah kematian. Yang ketiga yaitu fitur ketiga, pemeriksaan kesehatan. Fitur ini berfungsi untuk membantu pengguna dalam melakukan konsultasi dengan dokter secara online. Ketentuan dari fitur ini, yang pertama, terdapat nama dari dokter dan keahlian dari dokter tersebut. Ketentuan yang kedua, untuk memudahkan pengguna, urutan dari dokter diatur berdasarkan keahlian dari dokter. Yang keempat, fitur keempat yaitu daftar vaksin. Fitur ini berfungsi untuk membantu pengguna yang belum mendapatkan vaksin dan juga untuk yang kurang mengetahui tentang keberadaannya vaksinasi. Ketentuan dari fitur ini, yang pertama, agar dapat mendaftar, pengguna wajib mengisi nama lengkap dan NIK. Untuk yang kedua yaitu terdapat lokasi vaksinasi berlangsung dan kuota dari vaksinasi tersebut. Yang kelima, fitur kelima yaitu scan QR Code. Fitur ini berfungsi untuk pengguna melakukan scan ketika masuk dan keluar dari suatu tempat publik seperti mall ataupun kantor. Ketentuan dari fitur ini, yang pertama, data dari pengguna yang telah scan akan tercatat. Data yang tercatat itu berupa nama lengkap, status vaksin, contohnya sudah vaksin kedua atau sudah vaksin pertama, ataupun belum vaksin, dan juga jam check-in dan check-out. Untuk ketentuan yang kedua, data akan diurutkan berdasarkan jam masuk. Oke, demikian presentasi dari kami. Mungkin ada beberapa hal yang kurang jelas dapat dilihat pada laporan kami. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata, tindakan maupun perbuatan. Terima kasih.